Ummah TV, cahaya umat dan bangsa. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak, gimana kabar Pak? Alhamdulillah. Udah mulai membaik ya, sakitnya? Alhamdulillah. Udah berapa hari nih Pak? Dari hari Selasa. Oh, dari hari Selasa, Masya Allah. Insya Allah hari ini sini pulang. Alhamdulillah, berarti sudah mulai baik Pak ya? Iya. Alhamdulillah ya. Kita doakan semoga Bapak cepat sembuh ya. Iya. Allahumma shfi anta syafi la shifa ila shifa shifaan la yughadiru saqama. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ummah TV, cahaya umat dan bangsa. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan pada siang hari ini untuk menjenguk salah satu pasien ya, yang sedang sakit, ya, yang sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah bagian ya, kesayangan Allah kepada sang hamba. Di dalam Islam telah mengajarkan bagaimana kita ketika diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah yang pertama ketika pertama kali diberikan musibah oleh Allah, maka adalah kita mengucapkan istirja, yaitu kita langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu adalah datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah pun mengajarkan kepada kita, sebagai ganti musibah ini kita diajarkan, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dari musibah ini dan gantilah musibah ini dengan yang terbaik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bahwa itu adalah etika yang pertama kali yang harus dimiliki oleh setiap muslim ketika dia mendapatkan musibah. Kemudian yang kedua, orang yang diuji oleh Allah dengan sakit, maka dia harus bersabar. Abasyiris sabirin, hendaklah memberikan kabar kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu mereka yang ketika mendapatkan musibah, dia mengucapkan innalillah, bahwa ini adalah datang dari Allah, dan kepada Allah pula musibah ini nanti akan dikembalikan, dan kembalinya itu syarat dengan pahala. Kemudian yang ketiga, adab yang harus dimiliki oleh orang yang sedang sakit, hendaklah dia husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi, sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ketika hambaku ini berprasangka baik kepadaku ketika dia mendapatkan musibah, aku pun akan berbuat baik kepada sang hamba tersebut. Demikian juga sebaliknya, ketika sang hamba itu berprasangka buruk kepadaku, aku pun akan berbuat buruk kepada sang hamba. Berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan menjadikan kita lapang ketika kita mendapatkan satu musibah yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, salah satu etika yang harus dimiliki oleh orang yang sedang sakit, hendaknya orang yang sedang sakit ini berikhtiar, berusaha, berobat, ya, mencari jalan, mencari solusi, ya, dengan cara berobat, pergi ke dokter, ya. Semua itu dilakukan hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk mencari kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allahumma shfihi anta syafi la shifa ila shifa'u shifaan la yughadir saqama. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ya, selain kita berobat, kita pun mengiringi dengan doa, ya Allah yang Maha menyembuhkan, sembuhkan, ya. Engkau Maha penyembuh, ya Allah, sembuhkan dengan kesembuhan yang tidak datang sakit setelah kesembuhan ini lagi. Kesembuhan yang tidak menyisakan satu penyakit. Kemudian yang kelima, salah satu adab yang harus dimiliki oleh orang yang sedang sakit, hendaklah dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala sesuatu yang terjadi pada dirinya itu pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya, orang yang sakit tidak boleh menyesali diri, tidak boleh putus asa, tidak boleh pesimis, tidak boleh apalagi dia bunuh diri. Itu dilarang di dalam Islam. Wala tayasu min rauhillah. Janganlah kalian itu berputus asa dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu sangatlah luas, rahmat Allah itu sangat panjang, tidak terbatas. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalian ketika menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak akan pernah kita bisa menghitungnya. Jadi orang yang sakit hendaklah dia sadar bahwa penyakitnya itu bukan datang untuk merusak, bukan datang untuk membenci, tapi justru dengan sakit ini adalah dia mendapatkan kesempatan untuk kembali kepada Allah, istirja, untuk bertawakal kepada Allah, untuk mencari ridha Allah. Dengan sakit ini dia akan double pahalanya, bertambah pahalanya. Dan dengan sakit ini dia pun akan hilang dosa-dosa yang ada di dalam dirinya. Pemirsa Umat TV yang saya cintai, itulah beberapa adab yang harus dimiliki oleh orang yang diuji oleh Allah dengan sakit. Sekali lagi, sakit itu adalah kesempatan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakit itu datang untuk mengingatkan diri kita agar kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita sabar, dilatih mental kita menjadi orang dewasa, dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba yang sebenar-benarnya hamba yang senantiasa bertawakal kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Demikian itu adab yang bisa saya sampaikan tentang adab bagi orang yang sedang sakit. Ya, pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Semoga cepat sembuh. Mari. Ya.